Halo, Pisces. Wah, Pisces Sun, Pisces Moon, Rising, Venus ya. Halo juga Crosswatcher yang lagi memantau Pisces. Pisces ya. Eh, ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Pisces. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik. Ya, dan timeless sih, boleh berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan, bisa juga maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat saja ya. Lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke. Jadi kita lihat energi Pisces ya. Dan orang yang dealing sama Pisces, siapapun yang berkaitan sama Pisces ya. Nah, di sini kamu kenapa nih? Aku ngerasa beberapa waktu ini ya, Pisces, kamu lumayan sensitif atau semakin sensitif ya. Kamu kayak orang yang ya kadang semangat banget ngerjain sesuatu, tapi kadang mager ya, males gerak gitu. Atau memang di sini ada tentang kesehatan ya. Bisa kesehatan secara emosional, bisa juga kesehatan secara fisik ya. Mungkin kadang kita tuh lagi sensitif banget, nggak mood, jadinya ya males mengerjakan sesuatu atau jadi menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Tapi bisa juga ya karena kurang menjaga kesehatan gitu. Jadi kita kan bisa sakit nih, tiba-tiba kita down secara kesehatan, tiba-tiba ya ada sakit gitu. Ya itu mungkin yang jadinya membuat sesuatu yang harus dikerjakan jadi tertunda. Jadi ya jaga kesehatan ya. Kesehatan mental dijaga, sensitivitas kamu dijaga. Nggak usah terlalu mudah sakit hati, nggak usah terlalu mudah kecewa. Ya namanya manusia, nggak semua orang bisa menyenangkan kita gitu ya. Dan nggak semua perasaan orang harus kamu jaga gitu. Ya jaga apa yang kamu makan, jaga pola hidup, pola tidur, pola makan ya, supaya kamu sehat. Ini ada yang workaholic banget ya. Beberapa kalian yang tadinya sibuk banget atau kayak banyak banget yang harus kamu kerjakan, banyak banget yang harus kamu pikirkan. Tapi ya pintar juga lah manajemen waktu ya. Pintarlah manajemen atau mengelola hidup kamu gitu. Ada waktunya kerja, ada waktunya tidur ya. Supaya jangan sampai planning kamu, jangan sampai rencana-rencana kamu tertunda gitu ya. Terus aku ngerasanya kamu perlu memaafkan ya siapapun yang pernah menyakiti kamu. Atau sebenarnya ada seseorang yang merasa bersalah sama kamu, bisa vice versa ya. Entah siapa ini orangnya, sebenarnya ada yang pengen banget minta maaf ya, pengen banget pengampunan dari kamu. Mungkin dia rasa ya kalau kamu maafkan saya, hidup saya bisa tenang gitu. Kalau kamu maafin saya, semoga saya nggak di siklus karma lagi. Nah begitu ya. Dan kalau kamu memaafkan, ya ada berkah baru, ada anugerah baru di hidup kamu, ya. Ini nggak hanya tentang dia, tapi bisa juga tentang siapapun, teman, keluarga, atau siapalah ya, yang pernah menyakiti kamu. Sebenarnya merasa bersalah sama kamu, gitu. Tapi ya namanya hidup, ada yang suka sama kamu, ada yang masih suka sama kamu, tapi ada juga yang nggak suka sama kamu atau masih nggak suka sama kamu ya. Kita di hidup ini ada aja kan yang iri, yang dengki, yang jealous ya, yang cemburu dengan kita gitu. Jadi di sini dibilang
Jangan terlalu expose hidup kamu, ya. Jangan terlalu terbuka tentang apa yang kamu punya. Jangan terlalu terbuka tentang apa yang kamu capai. Karena nggak semua orang senang dengar cerita kamu. Nggak semua orang senang melihat kesuksesan kamu, ya. Karena di sini ya biasalah, ya ada aja orang-orang rempong yang membicarakan kamu, ya. Siapapun ini ya, kalau ada yang iri, dengki itu ya ada yang bicarain kamu di belakang, gitu. Oke, tapi ada juga di sini aku rasa entah siapa ya, diam-diam dia cemburu kalau kamu sama orang lain. Jadi ada yang kehilangan kamu nih, ya. Ada yang kehilangan kamu banget. Nah, dia ngerasa dia sulit melakukan sesuatu sama kamu. Dia merasa nggak berdaya. Entah dia sudah malu banget sama kamu karena kesalahannya, atau ya dia malu sama kondisinya. Mungkin kondisinya tidak lebih dari kamu atau apa. Jadi ya dia ngerasa nggak mampu melakukan apa-apa ke kamu. Jadi dia cuma memperhatikan kamu dari jauh. Dia lihat-lihat. Ya adalah rasa-rasa cemburu ya. Namanya juga dia sayang sama kamu. Dia mencintaimu. Jadi dia kayak overthinking gitu ya. Kayak ya sulit lah gue ngebayangin lu kalau di sana sama orang lain gimana gitu. Ya sakit banget yang gue rasa gitu. Ya karena kamu dicintai oleh dia. Gitu ya. Tapi ya kamu harus bisa mengambil keputusan ya. Kamu mau sama yang mana? Kamu mau fokus kemana gitu. Kalau kamu udah komitmen, udah konsisten terhadap sebuah keputusan ya konsisten lah. Kalau mau fokusnya ke ini ya fokus lah. Ya, karena khawatirnya orang ini ada yang hadir terus bikin kamu baper lagi ya, jagalah sensitivitas kamu ya. Terlalu sensitif berlebihan juga sebenarnya nggak bagus, tapi terlalu baperan juga nggak bagus gitu maksudnya. Istilahnya kayak ya kita bisa aja kan sensi banget sama orang, tapi berlebihan kan juga jangan, supaya jangan toksik. Terus kita bisa aja baperan sama orang, tapi jangan mudah baperan juga, jangan baperan berlebihan. Takutnya dia mengganggu hidupmu lagi, kamu jadinya berantakan lagi gitu ya. Nggak fokus kerja nanti gimana. Oke, lanjut. Nih, perasaan dia ya, ini bisa vice versa. Dia tuh ngerasa kamu tuh udah sangat berbeda, ya. Di sini ada yang mengaku bahwasannya kamu yang sekarang bukanlah kamu yang dulu, ya. Kamu yang saat ini bukanlah kamu di masa lalu, ya. Mungkin ada yang ngerasa kayaknya lu udah move on ya, kayaknya lu udah lupa sama gue, atau ya lu sama gue kayak udah orang asing gitu, gue kayak nggak kenal lu lagi. Nah, ada yang rasa gitu. Ada yang rasa kamu berubah begitu ya, mungkin hidup kamu udah lebih baik gitu, atau ya kamu udah nggak open lagi dengan orang seperti ini, kamu udah nggak welcome dengan orang seperti ini gitu. Mungkin beberapa kalian membatasi diri, kamu ngerasa perlu membuat benteng, perlu menseleksi orang yang positif saja yang bisa masuk ke hidup kamu gitu. Kalau orang yang toksik, yang negatif, kayaknya kamu jaga jarak ya, makanya kamu nggak terlalu membuka diri. Kemudian di sini perasaan dia ya, ada yang pernah menganggap kamu sebelah mata ya. Ada yang mungkin pernah menganggap kamu naif. Ada yang pernah menganggap kamu tuh orangnya meragukan gitu. Ya dia pernah tidak yakin dengan kamu. Mungkin kamu bukan yang terbaik saat itu atau apa. Tapi sekarang dia lihat kamu ya dia kayak sadar gitu ya. Dia kayak sadar gak ada yang bisa gantikan kamu. Kayak dia gak menemukan orang yang terbaik selain kamu. Ya boro-boro yang terbaik ya, yang lebih baik dari kamu aja mungkin gak ada, atau sebaik kamu mungkin susah dicari. Ini bisa vice versa ya. Terus yang paling utama ini sih, dia gak menemukan orang yang sefrekuensi dengan dia.
atau dia baru sadari kamu yang satu frekuensi dengan dia, kamu yang bisa melengkapi dia, kamu yang satu visi misi dengan dia. Ya mungkin ada yang ngerasa kalau sama kamu hidup saya jelas, hidup saya teratur, hidup saya makmur. Ya kalau tanpa kamu ya gini, saya lontang-lantung, uring-uringan. Nah, emosional saya nggak stabil. Ada yang ngerasa gitu. Terus ini nggak hanya tentang dia ya, kan bisa teman juga ya, saudara, keluarga. Ada yang ngerasa rindu sama kamu ya, kangen gitu. Ini beberapa Pisces ya, atau vice versa. Ada kalian yang menutup diri. Kamu pasif banget nih. Kamu misterius. Jadi ada di antara mereka yang ngerasa rindu sama kamu. Kehilangan kamu ya. Ada yang kehilangan Pisces yang dulu. Kehilangan kamu yang mungkin, ya kamu kan sebelumnya mungkin orang yang mudah kasihan, baperan. Kamu orangnya lebih ceria gitu. Atau ya kamu mudah disetel oleh mereka gitu. Tapi sekarang kamu nggak seperti itu ya. Kamu lebih kayak mencintai diri sendiri. Kamu menerima dirimu gitu ya. Kamu lebih kayak orang yang kamu perlu mengasihani dirimu sendiri. Kamu nggak mau kasihani orang terus. Nah gitu. Tapi jadinya ada yang kehilangan, ada yang rindu. Andaikan Pisces yang bucin kembali lagi gitu ya. Andaikan Pisces yang ya biasanya budak cintanya gue, biasanya inisiatif banget nih orang datang, tapi tiba-tiba kok kenapa ya lu nggak nyariin gue, lu nggak ada nanya kabar gue gitu. Nah ada yang rasa gitu ya, itu sih. Dan aku ngerasa ya itu sih memang jadinya merasa bersalah sama kamu, kayak menyesal gitu ya, kayak menyesal udah nyakitin kamu. Coba waktu itu saya nggak terlalu keras, coba waktu itu saya jaga perasaan kamu yang sensitif itu ya, coba waktu itu saya jaga perasaan kamu yang halus itu, pasti kita nggak akan kayak gini gitu ya. Ada gitu ya yang melihat sisi terbaik kamu sekarang, jadi merasa bersalah, menyesal udah sia-siakan kamu. Pengen sih minta maaf ya, tapi beberapa ini kan orangnya keras ya, gengsi lah minta maaf sama Pisces ya. Masa Pisces yang bucin kayak gitu gue harus minta maaf? Ya Pisces aja lah yang ngejar-ngejar gue. Nah ada yang kayak gitu loh, se-egois itu dianya, se-childish itu ya. Bisa vice versa. Aku shuffle lagi ya. Beberapa dealing dengan sesama water sign ya, Cancer, Pisces, Scorpio, elemen air ya. Ada Taurus di sini, elemen tanah. Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Four of Coins. Ini yang kuat ya, yang strong, Cancer, Sagittarius, Aries, Capricorn, Scorpio. Bisa energi aja. Jadi, nah ini ada penyesalan seseorang ya. Siapa yang menyesal ini ya? Kayak menyesali perpisahan denganmu, atau menyesal ya tidak bersamamu lagi, nggak dekat kamu lagi. Bisa vice versa. Jadi ya orang ini kehilangan kamu, merasa bersalah sama kamu. Atau bisa juga kamu ngerasa menyesal ya kenal dengan orang itu. Ya beberapa kalian mungkin meratapi gitu ya, kenapa saya kenal dia ya, kalau ternyata saya nggak bisa bersatu sama dia. Kenapa saya mencintai dia kalau ternyata nggak bisa memiliki. Bisa kamu nih atau dia yang merasa seperti itu. Jadi apapun itu nggak perlu disesali lagi ya. Setiap orang yang datang pergi di hidup kita, kalau dia tidak menjadi milik kita ya berarti dia hanya pelajaran hidup, hanya pembelajaran hidup buat kita. Jangan sesali siapapun yang pernah menyakiti kamu. Nggak usah sesali, kenapa ya aku bucin banget dulu, kok aku bego banget nih, kok aku naif banget ya, kok aku bisa begini begitu.
Ya, mungkin beberapa kalian ada yang menyesali kayak, kenapa gue jadi buang-buang waktu ya untuk meladeni orang toksik kayak gitu. Ya udah, itu pembelajaran aja, pengalaman hidupmu ya. Karena itu bisa menempa kamu kan menjadi pribadi lebih kuat. Yang tadinya bucin banget jadi nggak bucin lagi. Yang tadinya baperan banget jadi bisa tegas. Yang tadinya pakai perasaan banget jadi bisa pakai logika gitu ya. And then aku ngerasanya di sini setiap perkembangan hidup kamu ada saja yang memantau kamu ya. Setiap kamu mau maju, mau berkembang, setiap kamu menuju kesuksesan, ada aja yang kepo sama kamu, memperhatikan kamu. Makanya di sini dibilang jangan terlalu expose hidupmu. Kalau kamu punya ini, punya itu, nggak usah terlalu pamerkan ke orang-orang. Kalau kamu memiliki ini itu, nggak usah terlalu membuka diri. Kalau kamu saat ini mencapai ini atau nanti mencapai itu, nggak usah terlalu cerita banyak ke orang. Ya memang jalan terbaik biasa sajalah. Apa sih yang mau kita banggakan di dunia ini ya? Di atas langit masih ada langit kok ya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Kemudian ya terkadang kalau kita terlalu membuka diri banget, takutnya ada yang iri, dengki sama kita. Termasuk orang yang sudah berlalu atau siapa yang ada di sekitarmu. Itu gak semua senang melihat kamu bahagia. Gak semua senang melihat kamu sukses. Jadi biasa aja lah. Kalau mereka dengar berita tentang keberhasilan kamu, ya udah. Biarkan mereka tahu dari orang. Gak perlu mereka tahu dari kamu ya. Kamu biasa-biasa aja. Karena semakin tinggi padi semakin merunduk aja, semakin biasa aja ya. Terus semakin tinggi pohon semakin banyak badai ya. Jadi semakin naik level hidupmu, ya ada aja lah yang membicarakan kamu, ada aja yang gosipin kamu. Sekarang yang penting kamu kan di sini udah awakening ya, udah spiritual banget. Kalau orang yang sudah punya kesadaran spiritual, punya kesadaran diri sendiri lah, bahwasanya segala sesuatu mulai dari diri sendiri, kembali ke diri sendiri gitu. Istilahnya kayak, buat apa lagi kita butuh pengakuan dari orang? Buat apa kamu butuh pengakuan dari manusia? Sekarang kamu lebih kayak membutuhkan pengakuan dari yang maha kuasa aja ya. Kamu lebih kayak orang yang mengurus hidupmu sendiri. Kamu gak suka ngurusin orang ya. Aku ngelihat kamu fokus sama dirimu sendiri. Orang mau ngomong apa kayaknya kamu bodoh amat. Kamu ngerasa gak cari makan dari orang gitu ya. Atau ya kamu gak mau ngurusin orang karena kamu fokusnya ke dirimu sendiri gitu. Kamu urus hidupmu, kamu ngerasa gak ngerugiin orang, kamu ngerasa ada di jalan yang benar, kamu lebih kayak memperhatikan hubunganmu dengan Tuhan dan semesta, ya udah silakan. Tapi di sini ketika kamu mau berbuat baik pada sesama, nggak usah berharap apa-apa, ya. Kalau kamu mau mengasihi sesama manusia, ya, mau baik dengan orang yang kamu cintai, mau baik dengan orang-orang yang pernah menyakitimu, ya silakan. Tapi nggak usah berharap apa-apa. Di sini kamu lebih kayak udah melepaskan beban gitu loh, kayak nggak ngarep apa-apa dari manusia lagi, karena kamu udah pernah kecewa banget. Jadi kamu nggak mau terlalu berekspektasi pada manusia. Kamu lebih berharap pada dirimu sendiri dan Tuhan tentunya gitu ya. Jadi kamu kayak orang yang ya begitu sih. Kalau mau baik sama orang ya baik aja. Mau dia ingat atau enggak dengan kebaikanmu ya udah, bodoh amat gitu ya. Atau lebih kayak ya kita mengasihi sesama, nggak perlu berharap lagi supaya jangan kecewa. Ya gitulah. Oke. Sekarang, nah perasaan dia. Ini ada Leo, Sagittarius sama Aries ya. Ini fire sign, elemen api ya. Terus aku ngerasa di sini, wah ada Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang strong di sini Pisces ya. Oke, bisa sesama Pisces. Atau ini ada water sign ya, Cancer, Scorpio, and then yang strong juga ada Aquarius ya. Ini Scorpio muncul lagi.
Ini ada Cancer sama Taurus. Kuat banget ya. Oke. Bisa energi aja. Nah, jadi ini aku rasa complicated banget ya. Tidak hanya tentang keluarga, tidak hanya tentang teman, masa lalu, orang yang berlalu, bahkan orang baru, atau siapa ini ya, bisa mantan, mantan temanmu, mantan rekan, atau orang yang pernah punya urusan sama kamu. Itu sibuk banget memperhatikan kamu, ya. Ini ada yang gak bisa kehilangan info tentang kamu. Ada yang memang selalu penasaran sama kamu, karena dia sayang sama kamu, dia masih mencintaimu, begitu. Tapi ada yang penasaran sama kamu, itu memang karena mau berkompetisi dengan kamu, ya. Ada yang iri, ada yang dengki, gitu. Jadi mereka ini memperhatikan kamu tuh kayak, aduh jangan sampai gitu, kamu lebih dari saya. Jangan sampai kamu tuh lebih bahagia, lebih sukses dari saya. Ada yang setoksik itu, ya. Padahal hidup ini sebenarnya bukan tentang perlombaan, ya. Ya buat apa juga membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena alangkah baiknya kita tuh membandingkan diri kita saat ini dengan diri kita sebelumnya. Apakah diri kita saat ini sudah lebih baik daripada diri kita sebelumnya? Nah, itu sih sebenarnya. Atau sebenarnya kamu punya pola pikir kayak, ya gue yang sekarang harus lebih baik daripada gue di masa lalu. Tapi orang-orang ngerasa gue kayak berkompetisi sama mereka. Padahal ya gue nggak berlomba juga sama mereka gitu. Tapi ya mereka ngerasa berlomba sama kamu. Ini bisa vice versa. Atau kamu jangan membandingkan hidupmu sama orang lain, ya. Ini beberapa kalian ada yang mirror energinya, ada yang twin flame cerminan itu ada. Jadi kadang entah dianya yang membandingkan hidupnya sama kamu, ya. Entah dianya yang kayak ngebandingin gitu. Ya aku apalah sekarang di matamu, aku siapalah aku sekarang gitu. Ada yang insecure, ya, minder sama kamu. Ada juga yang kayak, aku nggak kuat berjuang buat kamu, apalagi kalau ada orang lain, apalagi ya aku ini bukan apa-apa gitu, ya. Tapi bisa vice versa, apalagi kalau mirror, ya. Kalau mirror, kamu pun kadang insecure sama dia. Kamu kadang rasa, ya aku bisa apa gitu. Jangan-jangan lu di sana udah nggak sayang sama gua lagi, atau ya kita beda gitu, kita udah beda banget. Jadi sama-sama insecure sih ini, ya. Ada yang begitu, sama-sama minder, sama-sama takut, sama-sama khawatir, akhirnya saling memendam perasaan. Kayak ya kita tahu kita saling cinta, cuma ya gue diem, ya lu juga diem, kayak gitu. Oke. Kemudian di sini aku ngerasanya orang ini berat banget ya, berat banget jalani hidupnya kalau dia nggak dekat kamu. Apalagi kalau ini benar-benar berpisah, benar-benar nggak komunikasi, nggak sedekat dulu. Kamu nggak ada lagi di WhatsAppnya, nggak ada di sosmednya atau apa, ya dia kehilangan kamu. Di sini dari tadi banyak energi kehilangan, ya, kehilangan pieces banget gitu. Kemudian ya dia bingung sih, bingung dengan kondisi kalian, bingung dengan koneksi kalian, atau dia bingung dengan kamu. Ini ada yang ngerasa apa ya, ya gue harus apa sama lo Pisces, ya. Mungkin ya lo misterius banget, lo orangnya mendam begitu, atau ya lu tunjukin dong diri lo yang sebenarnya gitu. Lu maunya kayak gimana? Ada yang rasa gitu, ya. Atau ini vice versa sih. Pada intinya ada yang nggak terbuka di sini. Ada yang lebih kayak memendam masalah sendiri gitu. Kayak ya lu kalau memang ada unek-unek kan lu harusnya ngomong gitu. Lu harusnya jujur sama gue. Nah, atau ya ada yang ngerasa gimana sih sebenarnya status kita, atau status lo kayak gimana sih sebenarnya. Nah, ada yang sekepo itu. Ini bisa dia atau kamu, ya. Ada orang yang merasa ya boro-boro aku mau melakukan yang jelas ke kamu, ya.
Tapi ya gimana ya kalau ternyata ini status aja nggak jelas gitu. Ini bisa vice versa ya. Terus orang ini dia ngerasa dia bingung, mungkin karena ada pilihan lain ya, atau kamu ada pilihan lain, atau sama-sama ada pilihan lain. Jadi dia ngerasa, atau seseorang ini ya ngerasa, aku diam, aku bersikap misterius karena aku nggak bisa menjanjikan apa-apa sama kamu. Aku nggak mau ngasih harapan sama kamu. Aku nggak mau kamu berjuang sendirian. Atau ya aku juga nggak mau berjuang sendirian. Ada yang kayak gitu. Jadi kembali lagi tentang ekspektasi, harapan. Aku ngarepnya gini, ekspektasi gue ya kayak gini lah, harusnya begini begitu. Ya tentang ego gitu ya. Tapi ini perasaannya dalam banget sih sama kamu. Mungkin kalian berbeda, sudah sangat berbeda. Tapi dia masih cinta sama kamu. Ini deep banget ya, dalam banget perasaannya. Ya mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu ya. Masih sesayang itu dia sama kamu, masih secinta itu dia sama kamu gitu. Oke, lanjut Pisces. Nah, cinta sejati ya, true love ya, cinta sejati. Beberapa ini cintanya beneran ya. Ya lu bisa aja ngelihat gue kayak nggak berjuang begitu, atau ya lu bisa aja ngelihat gue kayak pasif, gue nggak banyak ngelakuin ini itu, tapi ya secinta itu saya sama kamu. Nah ada yang kayak gitu ya. Terus di sini aku ngelihat kamu fokus banget kerja, kerja, cari uang. Kamu kayak kejar target ya, kayaknya kamu punya cita-cita, impian. Ya, ini beberapa Pisces banyak impian, jadi fokus banget kerja, atau banyak tanggung jawabmu, banyak yang harus kamu perhatikan, banyak yang harus kamu tanggulangi, sampai kamu fokus banget kerja. Tapi hati-hati ya, jaga kesehatanmu. Terkadang perlulah istirahat, perlulah jalan-jalan, ya jalan-jalan yang deket aja gitu. Dan seseorang ini memang ngerasa kamu kayaknya sibuk banget ya, kamu udah sibuk banget sama kehidupan kamu. Aku ini apalah, aku ini mau buka komunikasi aja bingung gitu, takut ngeganggu kamu, takut merusak kebahagiaan kamu, takutnya kamu udah bahagia sama yang lain gitu Pisces ya. Tapi ini ada yang nih pengen banget kembali ya, kayak nggak rela kamu pergi. Ada yang nggak rela kamu menutup diri. Ada yang nggak rela kamu diam 1000 bahasa. Ada yang nggak rela kamu membatasi diri. Ini bisa masa lalu yang sudah berlalu, atau siapapun ya yang pernah ada urusan dengan kamu, kayak pengen hadir lagi di hidup kamu. Sebenarnya itu keinginan terdalamnya ya, perasaan terdalamnya. Beberapa dari mereka pengennya sih aku hidupnya sama kamu, pengennya kamu yang jadi istri aku, suami aku, atau kayak gimana gitu ya, pengennya begitu. Terus di sini dia katakan ya, ya maaf, aku nggak mengenal kamu begitu dalam gitu. Aku kadang susah menebak kamu, atau vice versa ya. Mungkin kamu perlu mengenal aku lebih dalam, sampai kamu tahu seluk-beluk kehidupan aku, kenapa aku begini. Ya tapi Tuhan tahu ya secinta apa aku sama kamu. Ih luar biasa sih ini ya. Oke, jadi ini untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini beberapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.